Karena sebenarnya oma saya kan kena stroke. Dia 6,5 tahun, Mm-mm. udah bebaring doang. Nggak tahu mama sempat cerita belum? Belum. Jadi mama, jadi mama. Jadi oma itu 6,5 tahun bebaring doang di kasur. Dia perutnya gede banget, udah kayak orang hamil kan. Dokter pun nggak tahu itu karena gas atau air, nggak kempes-kempes. Dia tangan kaki udah nggak bisa gerak, mulut juga nggak bisa ngomong. Nah, setiap hari dikasih obat dokter, selalu papa tanya sama susternya, sus obatnya udah dikasih belum? Susternya jawab udah. Sekarang yang jawab omanya. Taunya obat gitu, dia bilang. Terus perutnya juga dalam waktu 10 hari langsung kempes banget. Wow. Tangan kaki juga gerak. Itu umur 89 tahun. Sebenarnya sebelum saya minum ini kan, saya sempat ngalamin penipisan air mata. Jadi saya sempat ke JSC itu 1,5 tahun kayak begitu mata saya bunyi-bunyi. Saya diemin, saya nggak berobat. Beneran bunyi tante. Mama tuh sampai aku bilangin, ma ini mataku bunyi-bunyi, aku takut copot gitu. Hah? Jangan lebay deh, kenapa mata bunyi? Mata mana bisa bunyi? Ternyata saya browsing-browsing memang ada beberapa orang yang matanya bunyi. Terus aku bawa ke JSC, akhirnya aku udah nggak kuat banget, terakhir matanya kayak lembek gitu kan. Aku nggak pegang, nggak bersihin mata pun misalnya, karena saking takutnya udahan pakai cotton bud sampai bersihinnya. Itu mata cuman kedip doang, dia bunyi-bunyi. Terus akhirnya cek sama dokternya kan, dokternya cuman bilang gini, kamu masih terlalu muda buat ini. Kenapa kamu mengalami penipisan air mata, dia bilang gitu. Saya kasih kamu sehari 4-5 kali tetesan air mata plus 2 kali pakai gel. Kalau 3 bulan kamu nggak sembuh, kamu ke saya lagi, kamu cek darah. Ternyata setelah saya cross check, bener nggak sih dok itu kayak gejala autoimun? Iya, bisa. Apa sih, memang ada beberapa kondisi yang seperti itu. Karena kalau misalnya tiba-tiba ya, suddenly ya, Ya. itu ada reaksi ke arah situ. Itu disebabkan karena sebenarnya yang kita lupa itu di mata itu kan kita punya sistem imun juga. Jadi air mata itu sebenarnya isinya adalah sel darah putih ya, imunoglobulin A. Di situ banyak sekali. Nah, kalau misalnya memang ada permasalahan di usia muda, khususnya air mata yang berkurang seperti itu ada pengaruhnya juga dengan sistem imun. Ya, alangkah baiknya memang itu bisa di cross check ya, dicoba dicek uh, imunoglobulin A kita sama imunoglobulin G khususnya itu dicek deh. Karena kalau misalnya ada penurunan di situ atau bahkan peningkatan, ada apa sih namanya arahan ke arah situ. Cuman kalau misalnya itu sekarang gimana kondisinya? Karena itu Nah, harusnya berkala ya. jadi Harusnya gini, berkala. itu saya kan diemin selama 1 tahunan. Terus di setengah tahun terakhir saya selain pakai tetes mata, pakai suplemen lain-lain juga itu nggak sembuh-sembuh. Saya nggak bisa kena sinar matahari, berasa silaunya minta ampun. Padahal udah pakai kacamata. Saya naik mobil cuma 2 jam aja naik dan turun pun kesentor AC yang padahal saya juga turun juga. Itu pun saya pulang atau mungkin di mobil pun itu mata udah bunyi-bunyi lagi. Saking keringnya, jadi dia bergesekan bunyi-bunyi gitu. Terus saya pegang gadget juga nggak bisa. Semua kerjaan koordinasi dari gadget gitu kan. Saya harus cross check kadang dokumen-dokumen. Saya bingung kan. Nah, kebetulan terakhir tuh aku nyobain ini BioGreen, ternyata saya sadar nggak sadar mata saya minusnya berkurang. Kacamata saya sudah turun dan sekarang masih kayaknya turun lagi. Jadi nggak berani beli kacamata dulu. Terus mata saya nggak bunyi-bunyi gitu. Tapi memang teman saya, iya puji Tuhan. Jadi teman saya ada cerita, dia punya orang tua mantan pacarnya, dia memang kena autoimun dan itu memang benar katanya dari air mata. Jadi waktu dokternya itu bilang, saya tanyain kenapa dok sampai harus dicek darah, dia nggak bilang nggak apa-apa nanti kamu cek darah aja, dia cuma bilang gitu. Tapi harusnya di air mata itu yang di kantong mata itu kan full air mata ya. Saya punya di foto gitu, sayangnya saya nggak foto hasilnya waktu itu, dia tunjukin di kamera ini loh, mata saya tuh air matanya tinggal produksinya segaris doang. Jadi benar-benar nggak ada, setengah kantong mata tuh nggak ada dok. Nah terus selain itu saya juga ada kelebihan hormon, jadi nggak bisa terlalu banyak makan protein, padahal saya nggak over makan protein. Jadi kalau misalnya saya makan protein sedikit aja, kelebihan tahu gitu doang, nggak usah minyak-minyak, saya juga nggak suka minyak padahal. Nah itu sorry, tapi di bawah kayak ketiak gitu, dia kayak berasa ganjel, ada benjolan. Dulu sempat saya bawa ke Siloam, di ronsen,
Dia bilang ini kayak kelenjar hormonnya itu menggumpal, membesar gitu loh, dia bilang gitu. Nah, ya syukur-syukur juga ini sekarang udah nggak apa-apa sih gitu. Gitu. Jadi saya sekarang semuanya udah netral. Ini namanya testimoni. Ya testimoni, tapi sekalian tanya, maksudnya bener nggak sih kalau itu air mata memang bisa kayak mengarah ke autoimun, termasuk kayak kelebihan hormon yang nggak boleh terlalu banyak protein dan sebagainya itu. Bisa, tapi kalau sebenarnya harus ada cross check lagi ya, mulai dari cross check ini jumlah dari kelenjar air mata itu ada alatnya di situ. Terus kedua kita harus cek tekanan bola mata, tonometrinya harus pakai tonometri karena kita punya diferensial diagnosanya itu ke arah glaukoma, itu juga bisa. Tapi memang mengacunya kepada autoimun, hati-hati di situ. Alangkah baiknya nanti coba deh cek darah aja, nggak apa-apa sih, ibaratnya mau ini kan general check apa buat cek kesehatan. Terus kalau yang kelenjar itu belum tentu sih ya sebenarnya bisa. Jadi kalau di bawah ketiak itu kan kita juga punya namanya ini ya apa namanya limfonodus ya atau kelenjar pertahanan. Kalau itu bengkak ya disebabkan banyak hal sih, bisa karena memang stres, bisa karena memang luka di situ, atau misalnya memang kita punya apa sih namanya kondisi luka di ujung tangan itu apa namanya limfonodus kita bisa bengkak di situ, tergantung dari kondisi di mana kita ada luka, karena itu respon sistem imun tubuh ya. Tapi kalau misalnya ke arah autoimun saya rasa enggak, kalau yang di badannya, yang di ketiak. Tapi kalau yang di mata ya. Oke, thank you dok ya. Kalau autoimun itu atau apakah kalau kelebihan banyak minum suplemen juga bisa autoimun dok? Ada yang bilang seperti itu, tapi dari riset sejauh ini belum ada pembuktian. Gitu. Tergantung dari suplemennya juga. Tergantung dari suplemen. Kayak kemarin si Prof Iris Rengganis yang profesor autoimun itu kan dia sempat kasih tahu bahwa suplemen ini justru bisa bikin flare up SOP orang. Ya apa itu. Dia mention. Jadi itu harus hati-hati yang orang dengan autoimun. Jadi suplemen itu secara uji klinis dia emang meningkatkan imun. Jadi hati-hati flare up buat yang sudah punya autoimun atau yang punya bakat autoimun tapi belum sampai autoimun, itu bisa muncul autoimunnya. Jadi tergantung juga suplemennya. Karena ada beberapa suplemen yang memicu IGF itu immunoglobulin factor alpha itu. Iya. Nah, sedangkan sejak Michelle, aku tambahin ya, sebetulnya sejak Michelle minum apple, secara nggak nyadar itu dia sudah ngelepas tetes mata, gel, terus mata juga sudah nggak bunyi-bunyi gitu loh. Syukurlah. Jadi sudah lebih aman. Kelenjar yang tadi apa sih? Air matanya. Jadi waktu saya ngaca, air matanya tuh berasa memang matanya tuh lebih lembab, ada air matanya gitu. Tadinya kalau aku lihat tuh kayak bener-bener apa sih bahasa Indonesia sepet ya, emang sepet gitu, bener-bener kayak kering gitu loh, lengket-lengket gitu. Bagusnya memang konsumsinya atau stem cell aja sih. Kalau untuk misalnya kayak bengkak gitu, inflavia aja tambahnya. Tapi biomild jangan deh. Iya. Inflavia nggak apa-apa ya berarti ya dok ya? Inflavia bagus. Iya, oke. Sistem imun tapi dia bukan imunomodulator kalau inflavia. Ya, betul. Beda. Oke, thank you. Aku baru pertama kali loh denger ini. Iya, orang mama aja selalu bilang, jadi debat kalau saya bilang, "Ma, ini bunyi-bunyi." Aduh, aku udah stres. Aku stres banget sih, takut kalau copot gitu kan. Karena matanya tuh bunyinya klik-klik kayak boneka beneran. Boneka kalau matanya diputar pakai jari itu bunyinya persis kayak gitu, klik gitu. Aku sampai bingung ini mata kenapa kayak begitu. Mama bilang, "Aduh, lebay banget lah, pusing." Kan aku tambah pusing jadinya. Nggak dipercaya, udah sakit panik, nggak dipercaya, panik aku. Terus akhirnya ya gitulah, terus akhirnya bawa dokter. Tapi masih untungnya mama bisa diceritain. Dulu waktu aku kista waktu ke Dharma Nugraha ketemu sama profesornya, Didit Cindarbumi namanya, itu nomor 1 di Indonesia untuk kanker. Nah, dokternya cuma pencet-pencet dikit, terus dia bilang, angkat ya, mati nggak? Angkat ya. Nah, dan aku tidak bisa cerita sama papa sama mama, karena kondisinya papaku itu ada tumor di otak, yang ketika dia stres dikit, tumornya akan kontraksi dan akan syaraf. Jadi dia akan pingsan lah. Dia akan ngehang sebentar, terus dia pingsan. Nah, itu udah sering terjadi, dan menurut dokternya, pingsan itu dekat dengan kematian. Jadi nggak boleh dibikin stres, nggak boleh pingsan. Nah, aku nggak bisa cerita ke papa, definitely. Mama juga aku nggak bisa ceritain, karena darah tingginya nggak sopan. Bisa 190.
190/120 itu darah tingginya parah banget dan nggak ada gejala. OTG dia, OTG. Orang tanpa gejala. Jadi tekanan darah tinggi itu dia nggak ada gejala apapun, dan itu yang bisa bikin stroke segala macam nggak ketahuan kan, karena dia nggak sadar pada saat dia tinggi. Jadi nggak berani cerita kedua-duanya, aku cuma nangis doang di mobil pas dokter suruh angkat ya. Nah, abis itu baru bisa mikir agak jernih dikit, aku pikir ke Singapura akhirnya, ke Singapore General Hospital. Jalan aja udah ke Singapura. Terus jadinya diangkat, Ci? Enggak, jadi dokter Singapura beda, dia minta USG ulang karena dia nggak percaya USG-nya Indonesia, dan USG di Singapura itu beda 2 jam. 2 jam semuanya detail banget. USG di Indonesia tuh nggak ada 15 menit. Cuma di gel, selesai gitu ya. Sampai Singapura tuh aku 2 jam sampai tidur. Nah, terus dokternya pun konsultasinya tuh panjang. Jadi kalau di dokter di Indo, aku nggak ada maksud apa-apa sama Dok Kris ya. Aku cerita pengalaman aku pribadi. Jadi di dokter itu emang gitu Kak, Bu? Cuma dipencet-pencet, nggak ada 1 menit, cuma dipencet-pencet, angkat ya gitu. Dia cuma ngelihat sekilas USG, pencet-pencet, udah angkat ya gitu. Jadi apa-apa operasi gitu. Dan aku tanya, nanti bekasnya jelek dong dok. Aku concern bukan ke duitnya, tapi ke bekasnya. Kalau duit bisa dicari ya, tapi kalau breast diangkat kan kita hilang, nggak bisa beli baru kan. Terus dokternya cuma bilang, ya iya jelek bekasnya, kalau nggak mau jelek ke dukun aja. Ngomongnya tuh, aduh gila. Enak ya, tuh pedes. Kayak nggak ada, kayak bikin kita blank semua, nggak ada. Tambah takut. No idea. Akhirnya di mobil diem-diem, masih di parkiran Dharma Nugraha itu, hospital itu juga, dan akhirnya aku langsung, kan biasa orang second opinion kan, oke, aku cari second opinion kemana, padahalnya lusanya setelah hari itu, aku udah bikin janji sama dokter nomor 2 terbaik di Indonesia, dokter Raymond siapalah itu, untuk breast juga. Aku cancel, udah langsung aku beli tiket ke Singapura, langsung di mobil, langsung aku telepon Singapore General Hospital, itu something like RSCM, jadi punya pemerintah, itu rumah sakit gede banget di Singapura, dan murah. Jadi di DIT itu yang nggak sampai 5 menit, aku bayar 600.000, sekitar 10 tahun lalu. Nah, di Singapura aku bayar cuma 500.000, konsultasinya 2 jam. Ditanya semuanya, mulai dari kapan, apa yang suka dimakan, jadi pola hidupnya ya, stres levelnya apa segala macam, ditanya semuanya, gila. Hampir 2 jam, bayarnya gopay, Ceng. Seneng dong. Gila, murah banget. Detail banget. Iya kan, duitnya waktunya dia 2 jam, wih, 2 dokter lagi, 2 dokter. Jadi ada dia dan juniornya, dua-duanya bantu, dua-duanya nanya. Jadi dia bawa juniornya. Terus di Singapura gimana akhirnya? Di Singapura, terus aku tanya, ini perlu di biopsi nggak? Jadi aku udah searching sendiri juga, biopsi perlu nggak? Cek dulu kan ini kanker atau bukan gitu kan. Dia bilang nggak, jangan di biopsi. Kalau di biopsi itu, kalau seandainya itu ganas, dia langsung nyebar. Langsung dibangunin. Jangan di biopsi justru. Terus biasanya kista itu karena hormonal, dia bilang. Jadi dia feeling dia hormonal, tapi dia pantau 3 bulan. Suruh balik lagi 3 bulan lagi, USG ulang. Jadi pakai USG doang, nggak diutak-atik tuh. USG, dia bilang, oh ini grow-nya kecil. Grow-nya kecil, berarti dia pelan-pelan nih kan. Jadi balik lagi 6 bulan lagi, habis 6 bulan balik lagi setahun kemudian. Jadi tiap tahun rutin. Aku udah bertahun-tahun ke dokter itu, Singapore General Hospital itu. Wong Chow Yin itu orang Indonesia banyak banget. Kita antrian isinya orang Indonesia semua, AI Indo semua. Kalau kita nunggu outpatient clinic, orang Indo semua. Nah, jadi secara makanan juga dia nggak ada diet tertentu. Yang harus dikurangin itu stresnya. Terus sebenarnya caranya gampang. Kalau ini kan hormonal ya. Caranya adalah dengan menyusui. Masalahnya belum merit mau menyusui siapa? ya udahlah, ditunggu aja. Jadi kisahnya itu nambah terus karena kerjaan aku stres levelnya tinggi. Jadi dari berapa biji itu sampai terakhir udah belasan baru ketemu apple stem cell. Apple stem cell ini aku nggak diceritain soal kista sama sekali karena uji klinisnya kulit doang kan. Jadi aku makan sehari dua, ambeien udah beres. Kalau ambeien dari hari kedua udah pupnya itu udah nggak berdarah. Udah normal banget. Biasanya aku pup pasti berdarah. Nah, 5 bulan kemudian baru balik ke Singapura. Jadi udah 5 bulan konsumsi apel baru balik karena memang udah rutin kan check up setahun sekali. Nah, di situ baru kelihatan udah hilang semua. Jadi aku pun nggak tahu gitu karena dia bisa berasa bisa enggak tergantung kita misalnya lagi dapet itu kan hormonnya lagi lebih ngaco kan. Itu bisa berasa tuh kayak gundu-gundu. Iya, bener. Tapi nanti kalau udah enggak, hormonnya udah lebih stabil, dia nggak berasa lagi meskipun masih ada.
Iya, iya, benar. Nah, USG baru kelihatan udah nggak ada gitu. Dokternya udah coret, dia nggak bikinin schedule tahun depan. Kan biasanya langsung tanggal sekian, USG tanggal sekian, jam sekian ketemu dia kan. Iya. Ini udah langsung dia coret. Jadi no need to come back. Buset, no need to come back. Keren ya. Syukur ya, Ci. Iya. Pak Yamin sharing, Pak Yamin. Dulu loh, Bu, pakai ini. Ini Ambeien ya? nih. Oh, terus ada ambeien juga? Ada. Tapi tinggi juga soalnya kan. Operasi apa segala macam. Iya. Sama sih, aku ambeien sebenarnya. Oh. Cuman nggak pernah bawa dokter. Takut. Oh, aku udah ke dokter. Paling anti dokter. Aku di Singapura, udah dimasukin alat dari bawah, disodok. Aduh, ngeri. Iya. Ya, karena... Tapi sekarang jadi pupnya lebih lancar sih. Nggak kayak dulu sampai kayaknya, aduh sakit gitu. Susah gitu. Sekarang udah nggak netral. Bener-bener ya udah kayak orang nggak sakit gitu. Mens juga kan kena hormon juga kan ya. Mensnya nggak lancar. Sekarang 1 bulan sekali aku mens. Iya, sama-sama. Itu sama persis. Tanggalnya bisa diprediksi sekarang. Jadi aku bisa bilang sama suami kan, besok gue bakalan marah-marah nih. Marahnya pengumuman dulu. Iya kan, H-1 kan biasanya kita bawaannya pengen marahin semua orang kan. Pak Yamin, cerita Pak Yamin. Adiknya gimana adiknya? Ya itu udah waktu itu sih dia sebenarnya udah kena, udah ada benjolan di payudara ya, kayak bola bekel kali ya. Dia nggak cerita sama suami, nggak ngomong-ngomong, tapi udah sampai setahun, sampai udah nggak tahan dia ngomong, sampai nangis kan, nggak tahan, sakit, angkat tangan nggak bisa, sakit. Akhirnya diperiksa ke dokter di Darmais, profesor apa nggak tahu deh. Wah ini mesti dioperasi nih, dibuang. Nah, tapi sebelumnya coba di scan dulu. Wah pas di scan, wah udah menyebar kemana-mana, nggak bisa, nggak boleh nanti dulu mesti di kemo dulu, kalau nggak lebih parah, habis kemo baru lihat lebih lanjut. Akhirnya dioper ke dokter ahli yang buat spesial buat kemo kan. Nah, sambil berunding mau pakai obat apa, kan banyak obat kemonya kan, dulu zaman itu, sekarang kan udah banyak banget. Akhirnya saya bilang, mau nggak coba minum apel sama Biomel. Lo dulu waktu dia masih sehat mah boro-boro nggak mau, tapi karena udah nothing tulus, tapi untung nothing tulusnya dia mau gitu. Kan ada juga yang nothing tulus nggak mau kan, orang udah masa bodoh lah. Nah, dia mau, dia minum 1 bulan udah mulai sakitnya udah mulai berkurang. Nah, terus dari gitu level stresnya udah berkurang, tadinya kan nangis terus tiap hari. Nah, berjalannya waktu makin lama makin kecil. Akhirnya dicek ke dokter, dokternya bilang ya udah deh, nggak usah dipotong, nggak usah dibuang deh katanya gitu, terusin aja pengobatannya sekarang. Jadi dokter nggak kasih obat sama sekali. Nah sampai kurang lebih 10 bulan di PET scan lagi, ya hampir tinggal 10% lah. Jadi penyebaran yang di paru-parunya udah nggak ada. Tadinya kan udah sampai paru-paru. Sampai teman saya yang dokter bilang, ya suruh senang-senang dah, kita berdoa aja, kasih dia senang-senang aja dah. Umurnya kita nggak tahu, katanya kalau lihat begini sih udah berat, kata teman. Jadi kaget juga. Tapi akhirnya sampai sekarang tuh udah bersih, udah bolak-balik cek bersih, nggak jadi tanpa operasi, tanpa kemo. Hebat. Hanya Ya. dengan minum apel sama Biomel. Kanker apa ya Pak? Breast. Breast juga ya? Dia kalau dokter bilang udah stadium 4 dan udah metatase. Metatase. Mau udah sampai ke paru-paru. Itu waktu di PET scan hitam kelihatan. Kita juga lihatnya serem, makanya teman saya yang dokter sampai geleng-geleng kepala. Wah, suruh senang-senang aja, apa yang dia mau turutin. Karena udah ngomong begitu kan udah pesimis kan. Tapi ya puji Tuhan ya, masih ada jalan. Iya. Untung dia mau nurut. Kalau kadang kan dulu kan awalnya nggak mau sama sekali. Kan ada juga yang nggak mau, biarin lah masa bodoh gitu. Kan ada kan yang nggak mau. Nah, ini untung dia mau gitu. Jadi saya suruh minum berapapun ya dia nurut.
Sekarang sehat ya? Sekarang sehat, udah bisa nyetir, udah nggak stres. Dulu mah tiap hari kerjanya nangis aja. Ya iyalah kalau tahu kayak begitu dokter angkat tangan gimana? Di rumah sakit, di rumah aja nggak mau kemana-mana. Malah dokternya udah pasang alat yang buat kemo di sini supaya nggak sakit, kan langsung masukin dari deket dada sih. Jadi dicopotin lagi dah tuh alat. Tadinya sih karena udah bayar mahal dia bilang cari dulu deh. Tapi sekarang akhirnya dicopot juga kan, lama-lama bisa infeksi kan. Iya, mendasar di badan. Ya kayak saya dulu kan juga pasang waktu saya di kemo kan. Tapi kalau saya karena survivor, Michelle. Iya. Pak Jamin, mantap. jadi keturunan kanker.